Nah, jadi maksudnya adalah kalau si guru-guru itu sering mengatakan bahwa tidak mungkin ada profesor tanpa guru, beranikah mereka mengatakan bahwa tidak mungkin ada koruptor tanpa guru? Kan pada faktanya koruptor di Indonesia lebih banyak daripada profesor, ya kan? Dan faktanya lagi adalah hampir 90% koruptor di Indonesia yang ditangkap oleh KPK itu berpendidikan tinggi, yang artinya interaksi mereka dengan guru itu sangat-sangat tinggi, sangat panjang. Jadi, bisakah guru-guru itu mengatakan bahwa tanpa guru tidak mungkin ada koruptor, tanpa guru tidak mungkin ada maling, tanpa guru tidak mungkin ada penipu? Berani nggak seperti itu? Mereka hanya menyebut sesuatu yang positif saja, tetapi yang negatif, kontribusi mereka terhadap yang negatif, mereka tidak mau sebut. Dan pada faktanya adalah kita mengetahui bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia itu adalah koruptor terbesar ketiga se-Indonesia. Jadi bidang pendidikan itu adalah bidang yang paling banyak koruptornya ketiga se-Indonesia. Baraya lihat misalkan di Pangandaran kasus kemarin, guru-guru nilep uang tabungan siswa. Baraya lihat kemana-mana ada banyak kasus yang serupa seperti itu. Dan kalau misalkan Baraya mau lihat, gini, ini saya tantang Baraya untuk melakukan sesuatu yang sangat kecil, tapi lihat hasilnya. Baraya datang ke guru-guru yang sudah mapan, kemudian Baraya ambil dan cek HP-nya, lihat grup WA mereka, percakapan di grup WA mereka, di guru-guru yang sudah mapan. Banyak di antara Baraya yang pasti akan menemukan bahwa isinya itu gak jauh dari sertifikasi bagaimana ya, tunjangan jabatan, link administrasi, gosip tetangga, curhat. Grup-grup WA guru di Indonesia itu banyak yang isinya itu bukan terkait dengan pendidikan, bukan terkait dengan profesi dirinya sendiri, bukan terkait dengan peran dia sebagai guru, tetapi soal sertifikasi, tunjangan jabatan, soal dan sebagainya yang semacam itu gitu. Coba aja cek, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa guru-guru itu kebanyakan menganggap bahwa dirinya itu berstatus sebagai guru, tetapi tidak memerankan fungsinya sebagai guru gitu. Mereka itu tidak terlalu peduli pada pendidikan anak, mereka tidak berpikir, aduh anak ini nilainya jelek, gimana ya supaya bagus, saya temani dia untuk bisa dapat nilai yang bagus dan sebagainya. Jarang sekali guru-guru yang seperti itu gitu. Kebanyakan guru-guru di Indonesia, saya mohon maaf ini anggaplah generalisir, anggaplah apa, tapi lihat aja langsung di lapangan gitu. Kebanyakan guru-guru di Indonesia itu karena mereka itu tahan dan menolak untuk dikritik, mereka tidak mau memperbaiki kualitasnya. Dan karena itu boro-boro mereka dekat dengan siswa, boro-boro mereka mengembangkan ilmu pedagogik yang lebih baik, boro-boro mereka berpikir bagaimana caranya meningkatkan kualitas pengajaran saya kepada siswa dan sebagainya. Mereka berpikir terus-terusan tentang bagaimana gaji saya nanti naik atau enggak, nanti saya diangkat jadi PNS atau enggak, dan hal-hal yang semacam itu. Itu yang dipikirkan. Jadi ngeri sekali ketika mereka berpikirnya tentang perut sendiri, mereka berpikir tentang apa, tetapi banyak di antara mereka yang justru malah menuntut orang-orang untuk menghargai dia karena statusnya sebagai guru. Saya bilang banyak di antaranya yang begitu, bukan semua guru seperti itu. Dan kritik saya adalah kritik terhadap guru karena saya sendiri adalah seorang guru. Jadi bukan berarti ini adalah kritik yang harus kayak gimana. Ini adalah kritik yang membangun karena kita semua memang harus dikritik agar kita berani memperbaiki diri. Bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki diri adalah tahu di mana kelemahan-kelemahan kita. Dan dari mana kita bisa tahu dari kelemahan-kelemahan kita adalah ketika kita membuka kritik, membuka orang lain untuk bisa memantau dan melihat apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Terlepas apakah kritik itu benar atau salah, membuka diri untuk dikritik itu adalah sesuatu yang bisa membuka jalan kita untuk menuju perbaikan. Tapi kemarin saya diundang sama sebuah universitas